Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang terkasih, kembali berjumpa dalam persekutuan doa masa Pentakosta Gereja-Gereja Kristen Jawa Klasis Kartasura di hari yang ke-7 Jumat 21 Mei 2021. Bersama-sama kita masuki saat teduh. Di dalam hati kita masing-masing kita ungkapkan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuannya dengan Roh Kudus, ada pada saudara-saudara sekalian. Amin. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara serta anak-anakku yang terkasih di dalam Tuhan, sebuah kemestian ketika kita terus mengungkapkan rasa syukur dan bakti kita dalam persekutuan doa masa Pentakosta. Walaupun kita tidak saling bertemu, kita bersekutu bersama-sama di tengah keluarga. Kita akan naikkan pujian Kidung Jemaat 240A, bait yang pertama dan bait yang kedua. Datanglah ya sumber rahmat. Bersama-sama kita akan mempersiapkan hati kita untuk menerima taburan benih firman Tuhan. Kita berdoa. Segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan kepadamu Bapa. Jikalau pada saat ini kami boleh Tuhan pertemukan kembali bersama-sama dengan keluarga dalam rangka memasuki persekutuan doa masa Pentakosta di tahun 2021, terkhusus untuk hari yang ke-7 pada saat ini. Izinkan kami mendengar teguran dan sapaan firman Tuhan, dan biarlah firman-Mu ini menjadi pegangan di dalam kami mengarungi kehidupan pemberian-Mu. Di dalam dan oleh karena Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibu, Bapak, saudara-saudara, serta anak-anakku yang terkasih, saat ini kita akan memperhatikan bagian dari firman Tuhan, Injil Yohanes pasal yang ke-16. Akan kita lihat dan kita baca bersama-sama di ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-24. Injil Yohanes pasal yang ke-16, ayat 16 sampai ayat yang ke-24 yang dinyatakannya kepada kita demikian. Duka cita yang mendahului kemenangan. Tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku lagi, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku.
Mendengar itu, beberapa dari muridnya berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ia berkata kepada kita, tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku, dan aku pergi kepada Bapa? Maka kata mereka, apakah artinya ia berkata tinggal sesaat saja? Kita tidak tahu apa maksudnya. Yesus tahu bahwa mereka hendak menanyakan sesuatu kepadanya, lalu ia berkata kepada mereka, adakah kamu membicarakan seorang dengan yang lain apa yang kukatakan tadi, yaitu tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan, tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya, karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi, dan hatimu akan bergembira, dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku, mintalah, maka kamu akan menerima supaya penuhlah sukacitamu. Demikian bacaan firman Tuhan, dan yang disebut berbahagia ialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Bapak Ibu, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, bersama-sama kita akan merenungkan firman Tuhan yang pada saat ini kita beri tema kehadiran Kristus yang terus-menerus. Bapak, Ibu, saudara-saudara, serta anak-anakku yang terkasih, ada perjumpaan, tentu juga ada perpisahan. Sebagaimana acara perpisahan sering dikemas dalam sebuah acara yang khusus, dan kita memperhatikan ketika acara berlangsung tentu ada sebuah pesan dan kesan, baik itu yang akan meninggalkan, baik itu yang akan ditinggalkan, dan tidak heran ketika yang akan meninggalkan itu memberikan beberapa pesan yang tentu dengan sebuah harapan agar tetap mereka bersatu, tetap mereka melakukan apa yang sudah menjadi komitmen dari sebuah komunitas itu. Dan selain ada pesan, tentu juga ada kesan. Selama mereka berjumpa atau selama kebersamaan itu berlangsung. Ibu, bapak, saudara-saudaraku yang terkasih, ada sebuah pesan yang kala itu disampaikan kepada Tuhan Yesus, kepada para murid. Dan rupanya pesan ini pun juga agak susah untuk dipahami atau dimengerti oleh para murid. Mengapa demikian? Ketika Tuhan Yesus memberikan sebuah pesan, para murid ini seolah-olah kehilangan keberanian. Artinya mereka akan hidup tanpa Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus akan meninggalkan. Bahkan rasa percaya diri pun agaknya kurang bisa dipahami atau kurang bisa dilakukan oleh para murid. Karena biasanya mereka bersama-sama dengan Tuhan Yesus dalam suka maupun duka. Terlebih ketika Tuhan Yesus menunjukkan kuat kuasanya pada para murid, dan pada saat itu para murid seolah-olah menerima berita yang cukup mengagetkan. Apalagi isi pesan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus sekali lagi agak susah untuk dipahami atau dimengerti oleh para murid. Dalam bahasa Injil ini memang tidak mudah untuk dipahami.
Selain filosofi, ia juga banyak mengandung kiasan. Seperti kalimat Yesus yang mengatakan, tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku, dan tinggal sesaat saja pula kamu akan melihat aku. Ini baru saja kita baca di ayat yang ke-16. Artinya tidak lama lagi Tuhan Yesus akan meninggalkan para murid. Tetapi tidak lama lagi juga, ya, nanti para murid itu juga akan bersama-sama untuk melihat keajaiban, berkat, kekuasaan, dan merasakan pemeliharaan Tuhan. Rasanya memang agak cukup membingungkan. Di sisi yang lain Yesus mengingatkan kepada para murid, sesaat lagi tidak melihat, tetapi di sisi lain akan melihat. Dan peristiwa ini atau hal ini menggambarkan keberadaan Allah yang Tritunggal, kesatuan yang tak terpisahkan, Bapa, Yesus, dan Roh Kudus. Di sini Yesus merujuk pada karya Roh Kudus yang akan menolong para murid, dan ketika Roh Kudus datang, para murid akan diberi kuasa untuk meneruskan karya, tugas, amanat yang diberikan kepada para murid. Hadirnya Roh Kudus dalam diri setiap pengikut Yesus menandai panggilan Tuhan agar semangat berkarya terus dilanjutkan selepas perpisahan dengan Kristus. Kendati sebelumnya sudah hadir di dunia, Roh itu menegaskan bahwa Allah tidak pernah meninggalkan umatnya untuk berjuang sendirian di tengah sukarnya pergumulan hidup di dunia ini. Dan Roh itu memberi kita keberanian bertindak di tengah keraguan, seraya meneguhkan sukacita yang mengobarkan semangat berjuang, menghadirkan nilai keabadian yang membangun dunia. Ibu, bapak, saudara-saudara, serta anak-anakku yang terkasih, perpisahan sekali lagi memang kadang bisa membawa duka cita. Tetapi apa yang terjadi pada diri murid-murid Yesus bukanlah perpisahan. Rupanya perjumpaan dalam cara yang berbeda. Artinya, ketika mereka bersatu dengan Tuhan Yesus, manakala para murid mengikut Yesus, secara kasat mata dia bisa melihat fisik Tuhan Yesus. Tetapi tidak lama lagi Roh Kudus yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus itu akan menyertai mereka. Dan Tuhan Yesus mengatakan, tidak lama lagi kalian atau kamu juga akan melihat aku. Itu sebabnya para murid tetap dipanggil untuk dengan penuh sukacita mengerjakan tugas panggilannya. Seperti yang Tuhan Yesus katakan sendiri. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi dan hatimu akan bergembira, dan tidak seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Ibu, bapak, dan saudara-saudara yang terkasih, karya, pemeliharaan, kasih, dan penyertaan Tuhan Yesus tidak akan pernah berakhir di tengah kehidupan kita. Hanya saja kadang-kadang mata hati kita menutup untuk melihat karya dan pemeliharaannya. Tetapi yang jelas bahwa kehadiran Kristus itu secara kontinu atau terus-menerus dinyatakan kepada para murid, termasuk dinyatakannya kepada kita, di tengah-tengah keluarga, di tengah saudara-saudara kita, dimanapun mereka berada. Kiranya firman Tuhan pada saat ini sungguh memberikan kekuatan dan memotivasi kita semuanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bersama-sama kita akan memasuki doa syafaat. Mari kita berdoa. Meskipun kami tidak saling berjumpa dan berkumpul bersama-sama dengan keluarga, kami meyakini karyamu, kehadiranmu, berkatmu, pemeliharaanmu Tuhan.
Karena Engkau sendiri mengatakan pada saat itu kepada para murid bahwa karya Tuhan akan terus dinyatakan. Terima kasih Bapa di surga untuk firman-Mu yang boleh kami terima pada saat ini. Kiranya boleh memberikan kekuatan di tengah kesulitan kehidupan kami. Kami berdoa untuk seluruh jemaat milik Tuhan, gereja-gereja Kristen Jawa yang ada di Klasis Kartasura. Tuhan terus memberikan berkat kekuatan dan kesehatan dimanapun mereka berada. Ketika mereka sedang dalam perjalanan, biarlah mereka juga akan berkenan menuntunnya. Dalam segala pergumulan, biarlah Engkau juga akan menjawabnya. Dan di tengah kesulitan, biarlah tangan Tuhan terus juga memberikan kekuatan dan jalan keluar yang terbaik untuk jemaat milik Tuhan. Kami berdoa pula untuk bangsa negara kami Indonesia tercinta dalam menangani virus COVID-19 yang saat ini tengah berlangsung proses vaksinasi. Tuhan hadir menolong, memberikan kekuatan kepada para tim medis yang Tuhan pakai yang bertugas, baik itu di rumah sakit maupun di puskesmas. Dan kiranya melalui tahapan ini kami boleh merasakan sukacita. Oleh karena berkat kekuatan yang dari Tuhan, kami terus diberikan kesehatan yang datangnya dari Engkau. Terima kasih Bapa di surga, banyak hal yang sebenarnya ingin kami haturkan kepada Tuhan, namun oleh karena keterbatasan akal budi kami tidak bisa menghaturkan secara utuh dan sempurna. Seberapa yang belum kami haturkan dan itu bermanfaat untuk kehidupan kami, biarlah Tuhan berkenan untuk memberkati, dan seberapa yang kurang berkenan di hadapan Tuhan, biarlah pengampunan-Mu berlaku atas kami. Inilah ungkapan syukur dan syafaat kami, yang semuanya kami pinta oleh karena kelembutan cinta kasih-Mu di dalam diri Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Ibu bapak dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita akan bersama-sama menaikkan pujian Kidung Jemaat 54. Bait yang pertama dan bait yang keempat, tak kita menyerahkan kepada musuhnya dan seterusnya. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kini terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuannya dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin.
Roh Kudus tetap teguh. Demikian Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, persekutuan doa di hari yang ke-7. Salam sehat, Tuhan Yesus tetap memberkati. Amin.